Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cilip semuanya, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian. Channel apa sih Kak Aca? Channel yang berisi tentang info menarik dan dunia pengetahuan serta khususnya tentang perpustakaan, yaitu Cilip. Dimana lagi kalau bukan Pocis Podcast Cilips. Nah sahabat Cilip semuanya, di dalam podcast kali ini kita akan membicarakan nih seputar perpustakaan dengan narasumber yang paling terpercaya. Selain itu kita akan membicarakan mengenai fakta-fakta unik seputar apa nih Kak Aca? Seputar dunia ilmu pengetahuan, seputar hal-hal yang menarik juga nih faktanya. Dan gak kalah kerennya kita ada review-review atau rekomendasi koleksi yang ada di Cilips. Wih, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Kak Aca, aku denger nih katanya Citras Library ini baru aja menang ya? Juara 1 loh. Lomba apa sih Kak? Lomba perpustakaan. Nih, mana nih? Ini pialanya dong. Seru banget ya Kak Aca. Aku bacain ya Kak Sekar. Juara 1 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Sekolah Dasar atau MI Sederajat, Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2024. Wah, keren banget Kak Aca. Sebentar, kita amankan dulu. Iya. Lanjut nih Kak. Oke, di episode kali ini kita akan mendatangkan narasumber terpercaya, up to date, yang paling pokoknya intinya mengenal banget lah Cilips itu kayak gimana. Wah, Bisa kita langsung panggilkan aja nih. Iya, kita panggilkan aja nggak sih? Mari kita sambut Miss Yuli. Halo, waalaikumsalam. Oke, silakan duduk. Alhamdulillah. Gimana nih Miss kabarnya hari ini? Oh, mantap. Senang banget bisa diundang ke sini. Wah, kita juga Masya senang Allah, banget Masya nih Allah. ada Miss Yuli di sini sebagai narasumber. Betul banget. Kak Aca, sebelumnya nih ya, mungkin ada sahabat Cilip yang belum kenal secara langsung nih Miss Yuli itu siapa. Bisa perkenalkan diri nggak Miss? Supaya biar lebih kenal aja kayak gitu. Biar lebih akrab ya. Iya, betul. Oke, sobat Cilik semua. Saya Miss Yulianti, biasa disapa Miss Yuli. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Wah. Tepuk tangan yang meriah mana nih? Nah, Miss, kan tadi kita ngebahas tentang Cilips yang juara perpustakaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. Kalau untuk Miss Yuli dan rekan-rekannya nih, rekan-rekan di sekolah Citra Azhara, bagaimana perasaannya? Oke, ini berarti perasaan seluruh warga sekolah Citra Betul, Azhara ya. Jadi nggak betul. cuma Miss Yuli saja ya yang merasakan, tapi ada dari tim perpustakaannya, ada dari bagian sarprasnya, ada dari bagian tata usahanya, bahkan sampai ke anak-anak ya. Yang jelas pastinya luar biasa senangnya, luar biasa bahagianya. Karena apa? Ini adalah sebuah pencapaian yang mungkin bisa dibilang rare ya, kalau anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya ya jarang, karena langka juga nih masuk kategorinya juara 1 di tingkat daerah gitu ya, masih tahapannya daerah. Nanti mudah-mudahan kalau diizinkan bisa lebih naik lagi, betul, naik tingkat. Jadi nggak cuma di daerah aja, bisa di kota, nanti bisa juga mungkin tingkat nasional. Amin, doakan Masya ya. Allah, amin. Doakan ya kakak-kakak. Oke. Gini nih ya Miss. Sebelumnya ini aku mau tanya dong Miss. Boleh? Persiapannya apa aja sih supaya bisa menang kemarin itu ke daerah Jakbar? Wah, itu luar biasa ya. Yang pasti persiapannya tidak cuma sehari 2 hari ya, Kak Aca, Kak Sekar gitu ya. Butuh persiapan yang matang karena kan kita inginnya mendapatkan sesuatu hasil yang baik gitu ya. Nah, persiapan itu mulai dari kita membuat timeline pekerjaan kita harus dimulai kapan gitu. Kemudian nanti
selesainya kapan, kemudian hal-hal yang harus kita penuhi nih di dalam instrumennya ya, karena di dalam proses penjurian nanti kan pasti akan ada instrumen-instrumen yang harus memang kita miliki semuanya gitu, baik sifatnya mungkin yang digital gitu ataupun cetak. Nah, ini juga harus kita penuhi. Tujuan pemenuhannya sebenarnya bukan hanya sekadar di dalam instrumen itu, tapi juga memang kebermanfaatan nanti ke depannya bagi peserta didik kita, karena keberadaan perpustakaan dalam satu sekolah itu adalah untuk membangun minat dan bakat peserta didik kita untuk lebih meningkatkan literasinya gitu. Jadi makanya persiapannya nggak bisa setengah-setengah, harus full power. Nah ini iya, dan ini alhamdulillah teman-teman pustakawan juga ya, Kak Sekar, Kak Aca, mempersiapkannya tuh dari jauh-jauh hari, sehingga ketika Dewan Juri datang kemudian melihat visitasi di Perpustakaan Citra Azhara, apa yang menjadi kelebihan dari perpustakaan kita ini bisa menjadi satu hal yang baik. Kemudian memang agak sedikit berbeda nih perpustakaan kita dengan perpustakaan lainnya. Nah itulah ada keunikan tersendiri di perpustakaan kita gitu. Masya Allah, luar biasa ternyata ya, persiapan yang panjang dan menghasilkan hasil yang memang diharapkan ya. Sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan gitu ya. Betul sekali. Oke Miss Yuli, kita mau dengerin dulu nih tentang fakta menarik Antartika, bahwa sebenarnya Antartika itu adalah gurun kutub. Boleh kita dengerin dulu ya Miss ya? Boleh banget. Oke, silahkan. Assalamualaikum, halo sahabat Cilip semuanya. Perkenalkan, nama aku Kak Sekar. Di sini aku akan membagikan fakta menarik nih seputar Antartika. Antartika merupakan sebuah gurun loh. Kok bisa? Gak ada pasirnya disebut gurun. Iya, Antartika merupakan sebuah gurun kutub. Gurun adalah dataran yang sangat luas dan juga beriklim tandus. Faktanya, Antartika merupakan sebuah gurun loh, di mana Antartika merupakan sebuah daratan yang sangat luas, dilapisi oleh es yang sangat tebal dan juga beriklim yang sangat kering. Bisa bikin kulit kamu jadi kering loh. Fakta selanjutnya yaitu Antartika tidak memiliki penduduk asli yang mendiami atau tinggal di daerah tersebut. Nah, sahabat Cilip semuanya, jadi tahu kan kalau gurun itu gak cuma ada gurun pasir aja, tapi ada juga gurun kutub, yaitu Antartika. Sekian fakta menarik dari Kak Sekar. Dadah, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wah, Masya Allah sekali ya tadi fakta uniknya seputar Antartika nih Kak Aca. Bahwa Antartika itu adalah sebuah gurun loh. Baru tahu nih aku. Iya, gurun yang dipenuhi oleh lapisan es yang tebal sekali. Oke Miss Yuli, lanjut nih. Pertanyaan berikutnya. Kalau tadi udah menjelaskan tentang persiapan lomba kemarin, aku dengar-dengar nih Miss, kalau yang juara satu itu bakal maju di tingkat level provinsi. Untuk itu boleh nih Miss share atau ceritakan tentang kita prosesnya saat ini bagaimana untuk menuju lomba itu. Oke. Wah, yang pertama sebenarnya ketika dapat juara satu ini senang, perasaannya ya senang, haru gitu ya, tapi deg-degan nih Kak Aca sama Kak Sekar. Kenapa? Karena kalau udah masuk ke provinsi berarti kan saingannya akan lebih banyak. Kita punya 6 wilayah loh di Jakarta kan. Iya, betul. Ya kan? Tidak Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kemudian ada plus Kepulauan Seribu. Jadi otomatis kompetisinya akan lebih ya sesuatu banget lah gitu ya. Nah itu justru persiapannya
2 kali lebih ready harusnya dibanding dengan yang pertama. Kalau dilihat kemarin kita belajar dari pengalaman yang sebelumnya secara administrasi, alhamdulillah sudah oke nih gitu ya. Mungkin nanti di provinsi ini akan lebih kita tingkatkan di bagian koleksi buku lebih ditata lagi gitu ya. Kemudian ketika nanti visitasi kondisi ruangan kita sudah lebih nyaman ya buat para tamu gitu ya. Kemudian ditambah juga eye sketching nih, itu paling penting ya dalam kita mendesain ruangan perpustakaan kita, sehingga ketika orang membuka pintu akan terlihat, wah perpustakaannya bukan seperti perpustakaan pada umumnya ya, yang ada rak-rak besar, kemudian orang harus berdiri, tapi membuat anak-anak atau nanti dewan jurinya mungkin datang ke sini merasa benar-benar nyaman, cozy, karena memang yang kita mau ciptakan adalah lingkungan yang perpustakaan itu tidak menjemukan gitu. Ya. Jadi ini ya yang poin pentingnya itu supaya eye catching. Betul. Di mata anak-anak dan juga di mata dewan juri ya, nih, dan gitu. nggak membosankan Betul. Dan satu lagi bahwa keberadaan perpustakaan itu ketika misalnya ada jam-jam istirahat, anak-anak itu bukan hanya sekedar kesini tuh niatnya mau ngadem ya, karena kebetulan betul, perpustakaan kita kan cukup nyaman ya, 4 AC gitu kan, full banget dengan suasana dinginnya, tapi kita memastikan bahwa anak-anak kesini memang untuk membaca. Jadi bukan untuk sekedar cari ademnya. Nah itu makanya fungsinya para pustakawan yang ada di Cilips ini untuk bisa memonitoring nih kegiatan anak-anaknya gitu. Jadi memang keberadaan kita benar-benar sangat dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Banget ya Miss Aca, keren banget nih, tepuk tangan dulu dong. Miss Yuli. Wah. Semoga next lombanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Oh ya, selanjutnya nih Miss, harapan apa yang ada di Miss Yuli dan juga harapan warga-warga sekolah nih terhadap lomba selanjutnya? Harapannya pasti mungkin sama ya kalau dengan para peserta lainnya, barangkali kalau ingin menang pasti gitu ya. Tapi yang paling utama itu adalah bagaimana kita hadir di tengah peserta didik kita, di tengah warga sekolah kita untuk memberikan manfaat melalui literasi. Karena literasi hal yang penting supaya kita dapat menyongsong abad 40-nya dengan lebih kuat lagi dan menuju generasi emas. Masya Allah. Bismillah semoga ya. Bismillah. Amin. Harapannya sangat amat bagus gitu dan juga baik sekali ya. Oke nih Kak Sekar. Next kita mau dengerin dulu nih book story. Book story tentang apa sih Miss Aca? Buku rekomendasi yang cocok buat kakak-kakak baca di rumah melalui peminjaman di Cilips. Silakan. Halo sahabat Cilips, buat kamu yang suka sama hal-hal yang misteri, buat kamu yang punya keberanian lebih, dan buat kamu yang suka banget untuk ningkatin adrenalin, nah di Cilips ada loh koleksi-koleksi yang akan memenuhi hal itu semua. Yang ceritanya serem-serem itu loh. Tapi walaupun serem-serem, tapi nggak kalah seru dengan ceritanya. Salah satu koleksinya adalah Kecil-Kecil Punya Karya dengan judul Misteri Gadis Sakura, Misteri Sekolah Tua, Desa Siluman, dan Misteri Suara Dinosaurus. Kalau kamu penasaran, yuk ditunggu di perpustakaan Cilips. Sampai jumpa. Wah, Masya Allah, banyak sekali ya Miss Aca buku-bukunya. Seru-seru banget pasti. Pasti kalian semua gak sabar ya buat baca. Ya, oke nih. Masya Allah, ternyata kita juga udah ada ini nih Miss di penghujung waktu. Untuk Miss Yuli, terima kasih sudah mau datang dan menyempatkan waktu yang sesibuk
ini untuk datang ke Pocis. Oke, sama-sama. Sekali, Masya Allah. Terima kasih banyak Miss Yuli, narasumber inti yang ada di perpustakaan Citras Library ini. Tepuk tangan dulu dong buat Miss Yuli. Masya Allah. Tanpa ada beliau ini, perpustakaan ini mungkin tidak akan sebagus ini ya. Coba di note lagi sedikit ya, sebenarnya dengan keberadaan kita semua yang menghidupkan perpustakaan sehingga ke perpustakaan kita bisa jauh lebih bermanfaat. Masya Allah. Masya Allah. Keren. Miss Yuli, Miss Yuli. Oke deh, terima kasih banyak ya Miss. Kita berdua, kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.